Hola, teman-teman yang ingin membeli mobil second, berikut bagaimana kita harus memeriksa mobil bagian eksterior. Pertama, perhatikan seluruh bodi mobil. Nah, ini bertujuan untuk membentuk chemistry dengan calon mobil, apakah ada kecocokan dengan kita untuk kita miliki itu mobil. Kita lihat semua dari sisi depan, belakang, samping, adakah cat yang berwarna yang berbeda ataupun adakah sesuatu yang mengganjal atau ada minus. Nah, kita boleh buka pintu. Lakukan pengecekan ini di siang hari dan kalau bisa di tempat yang lapang agar bisa melihat secara keseluruhan seluruh mobil baik depan, samping maupun depan. Pertama-tama kita mulai dari atas. Kita lihat dari atas itu adakah talang air yang bocor atau tidak, atau karet yang terbuka atau yang terkelupas, baik karet yang menempel di kaca ataupun karet talang air itu adakah bocor, karena ini akan berdampak air masuk ke dalam jika hujan lebat. Kemudian kita perhatikan cat body. Nah, ini lebih detailnya, lebih dekat. Kita lihat dari dekat, kita lihat di bagian pertemuan antar bodi maupun dengan pintu ataupun bodi dengan karet. Nah, ini juga dapat mengidentifikasi apakah mobil ini bekas insiden atau tidak. Nah, kita lihat karet terdekat dengan bodi, yaitu karet jendela kaca. Itu kita cek apakah karetnya ada terdapat cat atau tidak. Nah, kalau bisa kita buka sedikit karet ataupun sesuatu, kita buka adakah karat ataupun kotor ataupun cat yang berwarna beda yang tertutup dengan yang di luar. Nah, ini sebagai contoh, karet itu ada bekas cat. Nah, ini berarti cat ulang atau biasa cat gebyur, atau dengan ciri lain bodi yang paling dekat dengan karet itu tidak terkena cat karena tertutup dengan solasi. Kita cek, sebaiknya kita cek seluruh bodi mobil. Nah, untuk mendukung apakah ini cat ulang atau tidak, kita lihat adakah bekas cat yang tidak rata atau cat orang Jawa bilang itu catnya deledek karena terlalu cair jadi tidak merata. Karena cat ori pabrik itu pasti rata di seluruh bodi mobil maupun di sela-sela pertemuan bodi mobil. Nah, biasanya ini ditemukan di bagian handle pintu, baik depan, kiri, kanan ataupun belakang. Nah, jika ada baret-baret tipis itu biasa karena kena kuku. Selanjutnya kita lihat bodi mobil dari samping itu lempeng atau tidak. Pastikan bodinya lempeng, lurus, tidak ada bekas ketok magic ataupun sesuatu yang tidak rata. Nah, di sini jika bodi mobil lempeng, kemungkinan besar cat mobil cat ulang ini hanya untuk penyegaran ataupun peremajaan. Biasanya orang membeli mobil itu dengan cara mengetok-ngetok bodi. Di sini bertujuan untuk
mengetahui apakah bodi ataupun bumper terdapat dempul atau tidak, karena dengan diketok-ketok suaranya pasti berbeda. Nah, ini bagian paling sangat riskan dengan insiden, yaitu bagian depan dan belakang. Nah, kita lihat secara detail bagian depan. Grillnya itu masih ori atau tidak dan terpasang rapi atau tidak. Kemudian yang paling menentukan adalah biasanya itu headlamp, itu dari mereknya itu kanan kiri harus sama dan ori. Nah, itu biasanya kalau ori dan sama itu biasanya mobil masih aman. Jika berbeda ataupun biasanya dia main upgrade, kemungkinan itu sudah pernah insiden. Nah, ini juga lampu belakang, ini karena bagian belakang juga riskan dengan insiden. Kita cek. Kemudian fog lamp, apabila sudah terdapat fog lamp baik depan maupun belakang, kita juga cek apakah sama dengan kanan kiri mereknya. Kemudian paling samping itu ada spion. Karena spion itu terletak di samping, kita lihat apakah ada kerusakan atau tidak. Dengan mereknya itu kanan kiri masih sama dan ori atau tidak. Dan jika tidak ori, tanyakan kepada penjual kenapa tidak ori. Biasanya dia beralasan upgrade ataupun apa. Kemudian lanjut cek setiap kaca depan, samping, kanan kiri dan belakang. Biasanya itu setiap mobil mempunyai merek sendiri-sendiri, dari mulai Toyota maupun Honda dan lain-lain itu mempunyai merek untuk kaca tempernya. Pastikan juga seal kaca sekeliling depan belakang itu rapi. Jangan sampai kaca ori tetapi ada seal yang tidak rapi, kemungkinan juga pernah diganti dengan kaca copotan. Kemudian untuk karet jendela kanan kiri pastikan rapat dan rapi, karena jika tidak rapat ataupun tidak rapi berarti pernah ada perubahan, dan jika tidak rapat mengakibatkan air hujan bisa masuk ke dalam. Nah, ini cek bodi bagian bawah dan kaki-kaki. Pastikan tidak ada titik-titik karat yang akan mengakibatkan karat ini akan menyebar jika ada sedikit karat di bodi bagian bawah. Kita bisa melihatnya dari bawah. Jika tidak terlihat dengan jelas, kita bisa menggunakan handphone kita dengan melakukan video, dengan kita masukkan ke bawah. Pastikan juga karet di kolong itu semua masih utuh dan tidak rusak, karena jika ada karet yang hilang ataupun rusak itu dapat mengakibatkan jika mobil melewati genangan air itu bisa masuk ke kabin. Kemudian kita lihat dari belakang maupun depan. Nah, kita lihat shocknya itu depan belakang itu kering atau ada minyak bekas rembesan, karena jika ada rembesan kita harus perhitungkan lagi dengan harga mobil dan spare partnya. Kita juga cek bagian depan, karet as tirot maupun as depan apakah bocor atau tidak. Link stabilizer juga kita cek. Jika perlu kita pegang, kita gerak-gerakan
apakah longgar atau tidak, karena di sini jika kita mengalami rusak kaki-kaki menelan biaya yang cukup banyak. Kemudian kita masuk ke kolong depan bagian gearbox ini, karena mobilnya penggerak depan jadi gearboxnya di depan. Kita cek adakah rembesan oli ataupun gearboxnya basah karena oli. Jika gearboxnya kering berarti masih bagus, kemungkinan besar. Kita juga cek bagian depan kiri itu bawah itu adalah mesin. Nah, kita juga cek adakah basah karena oli. Untuk mesin yang kering itu lebih bagus karena kemungkinan mesin dan gearbox belum pernah mengalami servis berat. Kemudian lanjut kita cek ban, baik ban depan maupun belakang, kanan kiri, bannya itu habis paro atau tidak, kemudian seragam atau tidak dari ukuran, merek, dan tahun pembuatan. Pastikan tahun pembuatan belum expired. Kemudian kita cek juga sensor-sensor yang ada di mobil, baik depan maupun belakang, sensor parkir maupun kamera kita cek dan juga tujuannya. Nah, ini adalah beberapa checklist yang harus kita perhatikan ketika kita akan membeli mobil. Yaitu tadi dari pertama kita bentuk semester dulu, apakah kita cocok dengan ini mobil atau tidak. Kemudian kita cek bagian eksterior ini hanya untuk cek apakah mobil ini pernah mengalami insiden atau tidak. Untuk lebih lengkapnya simak video berikutnya tentang cek unit bagian kap mesin, bagian mesin dalam kita buka kapnya di video berikutnya agar kita lebih mantap dengan mobil ini atau tidak. Selain itu, tunggu juga video kami untuk cek bagian interior mobil bekas yang akan kita beli. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa dukung saya terus di channel ini.